5 juta lagi untuk botol minum keras. Halo, perkenalkan nama saya Wildan Nur Rahman dari kelas 11 TAP 1. Saya di video kali ini akan membahas tentang lingkaran. Yang pertama adalah unsur-unsur pada lingkaran. Terdapat pada buku, lingkaran secara geometris didefinisikan sebagai bangun segi n beraturan dengan n mendekati tak terhingga. Secara aljabar, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu selanjutnya disebut titik pusat lingkaran, sedangkan himpunan titik-titiknya membentuk keliling lingkaran. Jarak pusat lingkaran terhadap kelilingnya disebut jari-jari atau radius, dan dilambangkan dengan R. Ada juga beberapa unsur yang dimiliki sebuah lingkaran, yaitu 1. Pusat lingkaran. Pada gambar tersebut, pusat lingkaran adalah titik O. Pusatnya adalah titik O-nya. Yang kedua, jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari dari titik pusat lingkaran ke lingkaran, yaitu ruas O ke A ini adalah jari-jari lingkaran. Terus O ke C adalah jari-jari lingkaran. Terus O ke B adalah jari-jari lingkaran. Nah, yang ketiga yaitu tali busur. Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas AB yaitu dan ruas BC adalah tali busur lingkaran. Ruas BC adalah tali busur lingkaran. Yang keempat adalah diameter, yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Ruas garis AC, nah ini adalah ruas, diameter merupakan salah satu diameter lingkaran. Bisa Anda perhatikan bahwa panjang diameter 2 kali panjang lingkaran, sehingga D sama dengan 2R. Perbandingan antara keliling lingkaran adalah panjang diameter disebut pi, yaitu dengan simbol seperti ini. Dengan nilai pendekatan pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Yang kelima adalah apotema, yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur, yaitu OP adalah apotema. Dan selanjutnya nomor 6 adalah busur, dilambangkan dengan garis melengkung, adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Busur yang menghadap sudut AOB disebut busur. AB dilambangkan dengan AB yang ada, dan terdapat tanda seperti ini ya, AB. Yang selanjutnya adalah sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari lingkaran, misalnya sudut AOB dan sudut BOC. Sudut AOB dan sudut BOC. Nah, ini BOC. Nah, yang selanjutnya adalah sudut keliling, yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur, misalnya sudut ABC dan ADB. Sudut ABC dan sudut ADB. Nah, yang selanjutnya yaitu juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busurnya. Yaitu pada gambar ini adalah yang terdapat juring adalah AOB yang diarsir di sini. Ini adalah juring.
Yang selanjutnya tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya, yaitu BC. Nah, ini adalah tembereng yang daerahnya dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Ini adalah busur lingkaran dan ini adalah tali busurnya. Materi selanjutnya yaitu luas, keliling, panjang busur, luas juring, dan tembereng. Yang pertama luas. Luas pada lingkaran yaitu bagian dalam lingkaran yang diarsir. Nah, rumus luas adalah V kali R kuadrat. Keliling K sama dengan 2 kali V kali R. Keliling lingkaran, pada lingkaran yaitu terletak pada bagian sisi-sisi lingkaran. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Nah, untuk Pi adalah nilai Pi adalah bisa 3,14 atau 22/7 adalah nilai Pi. Nah, untuk Pi sendiri 3,14 bisa dipakai ketika R-nya sama dengan puluhan, yaitu 10, 20, 30 dan seterusnya. Kalau 22/7 jika menghadapi R 7, 14, 21 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu panjang busur. Panjang busur pada lingkaran yaitu O ke B adalah panjang busur. Rumus panjang busur yaitu sudut pusat per 360 derajat. 360 derajat adalah keseluruhan lingkaran dikali keliling lingkaran. Nah, selanjutnya luas juring. Luas juring memiliki rumus yaitu sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini adalah bagian yang diarsir, ini adalah tembereng. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu yang pertama, tentukan luas juring. Luas juring pada lingkaran tersebut adalah OADB. OAD, ini adalah D, B. Nah, ini adalah juring. Nah, kita tentukan dulu luas juringnya. Yang kedua, cari panjang apotema, OC. Ini adalah panjang apotema. Kita cari dulu apotemanya. Nah, yang ketiga, kita hitung luas segitiga OAB. Segitiga pada lingkaran tersebut adalah OAB. OAB ini adalah segitiga. Ya, kita hitung dulu luas segitiganya. Terus yang keempat adalah luas tembereng ADB. Nah, luas tembereng itu, nah kita cari dulu ininya nih, ADB. Nah, dapat disimpulkan bahwa luas juring OADB dikurangi luas segitiga OAB, yaitu adalah rumusnya. Nah, materi selanjutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat dapat didefinisikan yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Kalau sudut keliling, sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, ada pula sifat dari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. 1. Sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap tali busur yang sama panjang adalah sama besar. Yang kedua, sudut-sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama besar.
Yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. 4. Besar sudut pusat suatu lingkaran adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, yang selanjutnya itu tali busur. Berikut ini adalah sifat-sifat sudut di antara dua tali busur. Sifat yang ke-1, besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah kali jumlah sudut pusat yang menghadap masing-masing busur lingkaran yang berbeda di depan dan di belakangnya. Ya, contohnya seperti gambar berikut. Tali busur AC dan BD terpotong di titik T. Berdasarkan sifat 1, maka sudut ATD sama dengan 1/2 dalam kurung sudut AOD tambah sudut COB. Nah, untuk membuktikannya perhatikan gambar berikut. Nah, buktinya seperti ini. Untuk sifat yang kedua, besar sudut antara dua tali busur yang titik potongnya berada di luar lingkaran sama dengan setengah kali selisih sudut-sudut pusat yang menghadap busur lingkaran yang berada di depan dan di belakangnya. Untuk memahami sifat kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan sifat yang kedua, sudut ATD sama dengan 1/2 dalam kurung sudut AOD tambah sudut BOC. Untuk bukti, sudut ABD sama dengan sudut BDC tambah sudut ATD. Hubungan sudut luar dan sudut dalam segitiga. Sudut ATD sama dengan sudut ABD kurangi sudut BDC sama dengan 1/2 sudut AOD kurangi 1/2 sudut BOC sama dengan 1/2 dalam kurung sudut AOD sama kurangi sudut BOC. Terbukti. tanpa tujuan jelas.